Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari dengan NIM 2005111079 kelas 4B. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Sejarah Universitas Riau. Di dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas UTS Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Yaitu dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengungkapkan bukti serta penalaran. Nah, sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur budaya yang hampir sama. Berbagai kebudayaan India seperti penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, sistem kepercayaan, stratifikasi sosial, dan budaya tumbuh subur pada masa itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi sejarah Indonesia yang berabad-abad lalu kemudian berjaya di tengah kerajaan tradisional. Hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Kemudian hubungan Indonesia dengan Afghanistan ini berfokus pada pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi serta peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembangunan Islamic Center atau ISC di Kabul yang ditunjukkan untuk Religious Health and Education Center. Kemudian hubungan diplomatik terjadi antara Indonesia dan Nepal terjadi pada tahun 1960 dengan berfokus pada kerjasama dalam aspek budaya dan pendidikan. Salah satunya diwujudkan dengan sister city antara Bali Kathmandu yang memiliki kemiripan budaya dan tourist interest. Sedangkan dalam aspek pendidikan, keduanya menawarkan kerjasama beasiswa dan pertukaran pelajar antar negara. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan Bhutan baru dibentuk pada tahun 2011 yang rencananya berfokus pada kooperasi dan kerjasama bilateral dalam jangka panjang. Terakhir, hubungan Indonesia dan Maladewa. Hubungan ini menekankan pada kooperasi dalam sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan, serta perdagangan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan tinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Nah, yang menarik dari peradaban ini ialah Sungai Sindu atau Indus ini mengalir dari Pakistan tetapi cabang-cabangnya berada di daerah 5 aliran sungai atau Panjab. Sungai ini terkenal sebagai pusat peradaban disebut peradaban lembah Sungai Sindu atau peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Wilayah peradaban ini sangat luas meliputi Panjab, Indus, dan Rajasthan. Sungai ini menjadi terkenal berawal dari penemuan benda-benda kuno oleh para pekerja yang sedang memasang rel kereta api dari Karachi ke Panjab pada pertengahan abad ke-19. Nah, kemudian dari kehidupan sosialnya, akulturasi dua peradaban. Peradaban lembah Sungai Sindu didukung oleh bangsa Dravida dan Arya. Peradaban Dravida ini terungkap berkat ekskavasi di Mohenjo-daro, Harappa, dan situs-situs lainnya. Sedangkan peradaban bangsa Arya ini dapat diketahui berdasarkan lagu-lagu pujaan mereka. Lagu-lagu pujaan ini dikenal sebagai sebutan Weda. Nah, Weda ini kemudian ditulis dan disusun dalam bentuk kitab. Pada zaman Weda, awal ada usaha bangsa Arya mengadopsi peradaban Dravida untuk diakulturasikan dengan peradabannya. Kemudian menjelang akhir zaman Weda, akulturasi semakin menjadi-jadi karena semakin banyak tradisi yang berasal dari bangsa Dravida yang masuk ke dalam kitab Weda. Tradisi yang dimaksudkan itu antara lain adalah seperti mantra-mantra sihir untuk menyembuhkan dan melindungi orang sakit. Selain itu, di dalam kitab Weda di zaman akhir ada penjelasan mengenai upacara pemakaman jenazah. Selanjutnya yaitu di bidang kehidupan ekonominya. Nah, masyarakat lembah Sungai Indus ini hidup dari pertanian dan perdagangan. Kehidupan pertanian dapat dilihat dari ditemukannya patung wanita sebagai dewi kesuburan, kemudian adanya gudang sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen. Pertanian lembah Sungai Indus ini menghasilkan gandum, padi-padian, buah-buahan, dan kapas. Kemudian masyarakat Mohenjo-daro kemungkinan besar telah berhubungan dagang dan pelayaran dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Barat. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa logam, perhiasan dari emas, bertahtakan batu pirus, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di dalam bidang agama,
Masyarakat pada lembah Indus ini menganut sistem kepercayaan politisme, yaitu menyembah banyak dewa, pemujaan terhadap Dewi Ibu, Siwa, Lingga, hingga binatang dan pohon-pohonan. Dewi Ibu merupakan sumber dari semua ciptaan dan diyakini sebagai Dewi kesuburan, penguasa tumbuh-tumbuhan dan pemberi kekuatan magis. Kemudian pemujaan terhadap Dewa Siwa sebagai pemujaan kepada dewa laki-laki ini meluas di lembah Sungai Sindu. Dibuktikan dengan didapatkan materai-materai menyebar di sejumlah tempat penggalian di wilayah tersebut. Kemudian pemujaan Lingga. Lingga merupakan lambang perwujudan Siwa atau bentuk simbolis Siwa yang manifest sebagai dewa kesuburan. Kemudian benda-benda menyerupai palus didapatkan banyak sekali dari lembah Sungai Sindu. Kemudian pemujaan pohon dan binatang. Pemujaan kepada pohon, binatang, dan benda-benda ini adalah tradisi yang berkaitan dengan animisme, toteisme, dan dinamisme. Nah, lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan di Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Di India, proses Islamisasi ini berawal dari berjayanya Khalifah Umayyah yang terus memperluas wilayah kekuasaannya baik barat maupun timur. Pada saat itu, Islam meluas hingga ketiga benua, disebut sebagai sejarah Islam paling luas dalam sejarah, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Ekspedisi atau penjelajahan ke India ini diawali setelah terjadinya pembajakan di Debal atau yang sekarang dikenal dengan wilayah Karachi. Islam masuk ke India di bawah oleh seorang jenderal Islam, yaitu Muhammad Ibnu Qasim, yang melanjutkan ekspedisinya dari jenderal sebelumnya di India. Kemudian pasukan Muhammad Ibnu Qasim ini tiba di Debal pada abad ke-71 Masehi dan berhasil menaklukkan setelah pengepungan selama beberapa hari. Nah, uniknya masuknya Islam di India ini tidak dengan kekerasan ataupun perperangan, melainkan dengan membantu masyarakat yang tertindas akibat kekacauan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia dengan membangun sistem administrasi dan pengambilan kebijakan. Jadi, pengaruh masuknya Islam ini nampak dari perubahan sikap atau pola perilaku masyarakat India pada saat itu. Nah, jadi hubungan internasional di Indonesia itu di India mulai terbuka kembali, kemudian memberikan jalan berkelanjutan bagi pedagang dan pertukaran budaya serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Arab dan India. Kemudian masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai serta diwarnai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar dengan pemeluk agama. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab dan Gujarat, India yang tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan dari kedua negara ini, kalau di Nusantara masuknya Islam itu banyak pendapat dari para ahli sejarah, yaitu ada beberapa teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, Mekah, Persia. Kemudian ada beberapa saluran, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Nah, kemudian masuknya kebudayaan Islam ini menjadikan budaya lokal itu menjadi budaya yang akulturasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pengaruhnya masuk Islam di Indonesia ini terlihat dari berbagai aspek bidang. Yang pertama yaitu dari bidang politik. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha itu mulai runtuh dan digantikan dengan kerajaan yang bercorak Islam. Kemudian di bidang sosial, berubah pada sistem penanggalan yang sebelumnya mengenal kalender Saka, kemudian berganti dengan penggunaan kalender Hijriah. Kemudian di bidang pendidikan, dari yang terjadi belajar di masjid, dari yang tadinya belajar di masjid, surau atau langgar, semenjak Islam masuk, mulailah berdiri pondok-pondok pesantren. Nah, selanjutnya terakhir itu adalah bidang kebudayaan, yaitu bisa dilihat sampai sekarang, contohnya pengucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan banyak lainnya. Kemudian munculnya alat-alat musik seperti kasidah, rebana, mawaris, berjanji, dan sholawat. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Islam ini berkembang pesat pasca Kesultanan Delhi di bawah Sultan pertama, yaitu Qutbuddin Aibak. Nah, Delhi di India ini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Mayoritas masyarakat India itu pada zaman dahulu adalah agama Hindu. Namun di abad ke-12, agama Islam berkembang pesat pasca Kesultanan Delhi di bawah Sultan pertama, yaitu
Qutbuddin Aiba yang merupakan bekas budak Sultan Gurid Muizuddin Muhammad. Ada sebagian sejarawan itu setuju bahwa adanya sintesis budaya masa Kesultanan Delhi dengan peradaban Islam. Pengaruh kebudayaan bangsa semi-nomaden, Turki serta Persia juga terjadi di sana. Nah, sebagai salah satu contoh hasil dari sintesis budaya ini banyak bangunan seperti monumental berdiri dengan memperhatikan aspek-aspek lokal sembari mengagungkan terutama melalui bahasa Urdu. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Masuknya Inggris ke India ini memberikan banyak sekali dampak pada negara India. Yang pertama yaitu dalam sosial budaya terhadap upaya Inggris untuk menjadikan orang-orang India ini berperadaban barat atau seperti Inggris dengan menerapkan sistem yang dinilai unggul ialah Pukhtun, Punjab, Sikh, dan Gurkha. Nah, ras yang dinilai rendah misalnya adalah orang Bengali. Cara tersebut benar-benar berhasil pada saat itu dan menjadikan bangsa India berperadaban barat atau Inggris. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa India hingga sekarang. Ini dikarenakan pemerintahan Inggris ini tuh menyelenggarakan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk bangsa India. Nah, kemudian kebijakan untuk mengembangkan pendidikan barat atau Inggris pertama kali dilakukan pada masa Gubernur Jenderal Lord Bentinck pada tahun 1828 sampai 1835. Nah, ini tuh sebagai Direktur Committee of Public Instruction mengesahkan memorandum pendidikan yang memberlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah India. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu coba saudara deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Faktor yang pertama yaitu alasan konflik yang muncul ini adalah karena umat Hindu dan Muslim menggunakan titik rujukan yang berbeda ketika menggunakan sejarah untuk mengartikulasikan tujuan sosial, politik, dan membangun identitas modern mereka. Ketika Pakistan itu didirikan untuk mewadahi umat Islam dalam rangka kemerdekaan India, jutaan Muslim itu berimigrasi. Sejak itulah mereka yang tetap bertahan di India diberlakukan berbeda oleh orang-orang Hindu. Nah, kemudian benih ketidakpercayaan dan kecurigaan diperkuat oleh fakta bahwa kaum muslimin memiliki sistem masyarakat yang tidak dapat disesuaikan dengan sistem kasta umat Hindu. Dengan cara ini, kedua kelompok agama hidup berdampingan tapi dengan persepsi yang berbeda. Kemudian selanjutnya pada Desember 1992, India yang berusaha membangun reputasi sebagai negara sekuler kembali tercoreng. Nah, akibatnya ribuan kelompok Hindu garis keras menyerbu sebuah masjid di Ayodhya di utara India. Nah, di mana organisasi fundamentalis Hindu ini ingin membangun sebuah kuil untuk menghormati Dewa Rama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.